Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita taati dan kita banggakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, para asatizah, para kiai, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama, Kiai Nur Khalis Mustari, Kiai Bambang, Kiai Rahmat, Kiai Muhammad, dan semua para kiai. Alhamdulillah kebersertaan mereka dengan kita membawa rahmat insyaallah dan berkah, menambah anugerah Allah untuk kita semuanya insyaallah, sehingga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali insyaallah dipastikan bersama mereka. Karena berkat mereka kita semuanya diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, disampaikan cita-citanya, dan semoga Allah Ta'ala takdirkan untuk kita kebahagiaan dan kesenangan apapun yang kita hadapi di dunia ini karena sesuai dengan ketentuannya. Dan semoga kita semuanya setelah umur panjang, sehat walafiat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Ketua Subuhan Al-Busyrah bin Zainal Abidin dan semua jajarannya, semua panitia yang tidak capek-capeknya mereka itu melaksanakan semua yang harus dilaksanakan, diterapkan, dikerjakan untuk terlaksananya jamaah subuhan jamaah Al-Busyrah ini. Dan semoga apa yang mereka lakukan benar-benar dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai amal kebaikan dan menjadi pahala yang menggembirakan dan bahagiakan di dunianya sebelum di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami, Busyrawat-Busyrawati yang sudah 3 minggu kita tidak berjumpa, begitu kami rindukan, dan semoga antum juga merindukan kami. Dan semoga kita saling mencintai di dunia sampai di akhirat, sehingga insyaallah kita di akhirat bersama satu rombongan Busyrawat-Busyrawati masuk dalam surga bersama Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudah niat, berkomitmen, tidak ada seorang pun di antara kita yang punya kelebihan, kemuliaan kecuali harus mengingat kepada saudaranya masing-masing. Kita sudah diikat dengan persaudaraan sesama iman, sesama Islam, ditambah lagi persaudaraan sesama Busyrawat-Busyrawati. Insyaallah kita berada di dalam satu kedudukan di surga insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini selain kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah, kemudian kita baca zikir, yang mana zikir itu adalah sebuah proses dan sebuah media untuk kita mendapatkan anugerah pada Allah Ta'ala, lebih daripada anugerah yang didapatkan oleh siapapun juga. Sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi, mujahid mana yang terbaik, seorang yang banyak sedekahnya yang mana yang terbaik, seseorang yang ahli ibadah yang mana yang terbaik? Maka dijawab, setiap kali ditanyakan semacam itu, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Semoga dengan apa yang telah kita baca tadi, kita termasuk sebagai hamba Allah yang terbaik, sehingga kita insyaallah menjadi yang terbaik di dunia, terbaik juga di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu senantiasa kita haturkan, kita persembahkan keharibaan junjungan kita yang mengasihi kita, mencintai kita melebihi daripada siapapun juga yang telah mencintai kita, yang pada bulan ini beliau telah mendapatkan kemuliaan dan kebanggaan yang tidak pernah didapatkan oleh seorang manusia apapun, siapapun dia, baik para nabi maupun para rasul. Dan alhamdulillah kita mempunyai kajian di bulan Rajab ini cuma hari ini saja. Oleh karena kita padukan dan kita niatkan sekarang pagi hari ini, kita niat untuk
Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang kajian yang akan datang sudah masuk bulan Sya'ban, jadi supaya kita mendapatkan barokahnya juga, kita memperingati, kita ikut bangga, dan insya Allah ini merupakan sebuah amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab insya Allah kita lebih dekat lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Rasulullah SAW, dan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu peristiwa yang akan kita bahas tentunya kita selaraskan dengan tema yang pagi hari ini kita akan seminarkan. Suatu tema yang sangat baik, bahkan suatu tema yang harusnya kita ketahui bersama-sama, yaitu menjadi orang penting. Tapi menjadi baik itu lebih penting daripada menjadi orang penting. Itu berdasarkan dan berasaskan kepada kejadian yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW di bulan ini, di mana bulan ini pada bulan Rajab 1400 tahun yang lalu lebih, terjadi suatu kejadian yang sangat luar biasa kepada Nabi kita, yang harus kita imani dan harus kita percayai dan harus kita yakini. Nabi kita Muhammad SAW setelah ditimpa dengan cobaan yang sangat luar biasa, pada tahun itu beliau ditinggal oleh dua orang yang begitu dicintai dan mencintainya, begitu membelanya, begitu membentengi dirinya, yaitu istrinya tercinta Sayyidah Khadijah dan pamannya yang tercinta Sayyidina Abi Thalib. Keduanya itu meninggal pada tahun yang sama. Ditambah lagi beliau coba-coba berdakwah ke Taif dengan harapan, karena beliau tidak pernah berdakwah di Taif, banyak keluarga juga masih di Taif, sehingga diterima dakwahnya. Tapi ternyata sudah diprovokasi dulu oleh orang-orang Quraisy di Makkah, sehingga dikirimi surat, sehingga begitu sampai Nabi SAW belum berbicara, belum berdialog, belum menampakkan akhlaknya yang mulia, yang baik, maka langsung mereka melemparinya dengan bebatuan dan apa saja yang bisa dilemparkan kepadanya, sehingga Nabi SAW tidak pernah terluka sekujur badannya melebihi daripada luka yang didapatkannya di Taif. Pulang dalam keadaan beliau tidak mendapatkan kesenangan hati di Taif, karena beliau sebagaimana sifatnya harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi sangat ingin kita ini semuanya baik, sangat ingin kita semuanya bahagia, sangat ingin kita semuanya selamat, dan sangat ingin kita semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang diharapkan oleh beliau, itu yang diinginkan oleh beliau. Beliau tidak peduli apa yang terjadi kepada dirinya. Beliau tidak makan, tidak penting, yang penting umatnya makan. Beliau dalam keadaan sakit, tidak penting, walaupun yang penting adalah umatnya sehat semuanya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi SAW, maksud daripada harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga pada saat beliau itu dalam keadaan gundah gulana, gelisah, galau, susah dan sedih, kalau sudah terjadi yang semacam ini, itu pertanda bahwasanya puncak ujian Allah. Yang jikalau sudah terjadi yang semacam ini, berarti tunggulah. Allah Ta'ala menyatakan sebuah pernyataan yang diulang di dalam Al-Quran yang pasti akan terjadi untuk kita semuanya. Apa itu pernyataannya? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketahuilah, setiap ada himpitan pasti ada kesenangan, setiap ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Tunggu itu saat itu. Setiap ada kesulitan pasti ada kelancaran, kemulusan, kemudahan. Kalau nggak gitu, stres manusia itu. Sehingga dikasih yang namanya kesenangan sedikit, nanti susah lagi, kesenangan sedikit susah lagi, dan begitu seterusnya. Kehidupan tidak akan terlepas daripada tertawa dan menangis, bahagia dan sengsara, gembira dan sedih. Tidak akan terlepas. Hari ini, minggu ini, bulan ini, dan seterusnya pasti akan seperti itu. Gak untuk kita yang sudah menjalaninya maupun anak kita dan seterusnya, keturunan kita juga akan menjalaninya semacam itu. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu terus akan bergulir kepada manusia. Sama seperti itu. Oleh karenanya, sebaik-baik yang harus kita persiapkan dan kita modali anak-anak kita adalah ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan ilmu seperti ini kita jelaskan, oh ternyata bukan cuma saya yang ditimpa dengan musibah semacam ini.
dia pun begitu, kamu pun begitu, mereka pun begitu, semuanya juga begitu. Nabi saja seperti itu. Bahkan yang terbaik di antara manusia, para nabi dan rasul adalah mereka yang paling besar ujiannya dan cobaannya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Allah gembirakan, Allah bahagiakan, dan semoga kita selalu merasakan gembira dan merasa bahagia. Walaupun kita dicoba, tapi kita merasa gembira dan bahagia karena kita tahu cobaan itu tujuannya itu cuma 3, tidak ada yang keempat, apalagi yang kelima dan yang lainnya. Apa itu 3 tujuan cobaan? Yang pertama, Allah ingin dengan cobaan itu mengangkat derajat kita. Mau tidak diangkat derajatnya? Semoga kita selalu diangkat derajatnya. Amin. Yang kedua, dengan cobaan itu Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Mau tidak dihapus dosanya? Semoga kita dihapuskan dosanya. Yang ketiga, tujuan Allah dengan cobaan itu Allah ingin memberikan pahala kepada kita sebanyak-banyaknya sebagai pengumpulan poin supaya tambah dekat lagi kita kepada Nabi Muhammad, dekat lagi kesempatan kita bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, dekat lagi kita merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat, kelak nanti pada mati alam barzakh ketika kita sendiri kita merasakan bahagia. Nah ini semuanya perlu kepada poin. Poin itu apa? Berupa pahala. Maksud ujian dan cobaan itu Allah ingin memberikan pahala yang banyak untuk kita. Ternyata 3 tujuan daripada cobaan dan kesulitan yang kita hadapi, kekecewaan yang kita resapi, ternyata tujuannya baik semuanya. Nah, oleh karena itu semoga kita termasuk yang bahagia dan merasa senang, gembira ketika diberikan ujian dan cobaan itu. Karena berarti kalau kita terasa gembira, bahagia ketika ditimpa ujian dan cobaan, berarti kita termasuk yang diangkat derajatnya, diberikan pahalanya. Tapi kalau kita tidak merasa gembira dan bahagia, malah kita itu berdosa setelah kita diuji dan dicoba, tambah jauh kepada Allah Ta'ala, berarti itu adalah termasuk yang diampuni dosanya, dan berarti akan bertambah lagi cobaan-cobaan berikutnya, karena harus tidak ada lagi dosa yang ada pada kita sampai kita meninggal dunia, sesuai dengan harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah ardu wahidah min ummati finnar, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Nah, oleh karena itu perhatian Allah Ta'ala, Nabi Muhammad manusia biasa, sebagaimana itu sampaikan oleh beliau di dalam banyak hadisnya, innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian, bisa menangis, bisa sedih, bisa bahagia, bisa kecewa, makan, tidur, sama seperti kita. Cuma beliau itu basyarun lakal basyar, bukan manusia seperti kebanyakan manusia. Manusia yang sangat istimewa, sangat spesial, yang diciptakan langsung nurnya dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pada bulan ini, seperti bulan ini, itu beliau diangkat dengan kemuliaan, di mana beliau diberangkatkan dari habis sholat Isya dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, yang perjalanan pada saat itu normalnya itu 1 bulan. Ya Allah. Tapi beliau hanya sesaat saja sampai di Aqsa. Lalu kemudian Mi'raj dari Masjid Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu sampai kembali lagi ke Mekah itu tidak sampai sebelum subuh, kecuali sudah selesai itu semuanya peristiwa itu. Nah, di sini yang harus kita imani adalah yang memberangkatkan siapa, yang memberikan kejadian itu siapa, yang berkehendak itu siapa. Kalau sudah kita tahu jawabannya, maka itu bukan sesuatu yang mustahil dan bukan sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Karena kita tahu yang berkehendak adalah Allah, yang memberangkatkan adalah Allah, yang memberikan kejadian itu adalah Allah. Allah maha segala-galanya. Ambil satu contoh seperti saya kemarin berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, bawa oleh-oleh untuk keluarga, bawa rambutan rapia. Rambutan rapia itu nggak ada di Jawa Timur, adanya di Jakarta sana dijualnya. Jadi nggak terlalu besar, kecil, tapi rambutnya nggak terlalu lebat. Jadi agak nggak panjang-panjang rambutnya itu rapia, tapi rasanya itu lebih legit daripada yang Aceh itu rambutan. Saya kita bawa. Ternyata setelah kita bawa ke rumah, kita buka plastiknya, banyak semut di situ. Bayangkan, semut Jakarta bisa sampai ke Bangil.
Kalau dia itu jalan dari Jakarta menuju Bangil, sebelum sampai Bangil sudah mati duluan. Tapi ternyata karena ikut saya bawa naik pesawat, dalam waktu 1 jam sampai sudah ke Surabaya, tambah 1 jam lagi sampai ke Bangil. Menakjubkan atau tidak? Tidak menakjubkan, karena kita tahu pakai pesawat. Itu baru saya yang berjalan mengendarai pesawat yang dibuat oleh manusia, bukan buatan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan buatan Allah Ta'ala? Mengerti semuanya kan? Jadi artinya apa? Yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW suatu mukjizat yang Allah berkehendak, Allah yang melaksanakan, Allah yang berikan kemuliaan. Bukan Nabi kita Muhammad yang mengadakan, tidak, tapi Allah SWT. Artinya apa? Jadi kita harus meyakini semua yang dialami oleh Nabi di dalam Isra Mi'rajnya itu harus kita yakini dan kita imani benar. Di situ banyak yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya orang yang baik tinggi derajatnya, orang yang jelek sangat rendah derajatnya, bahkan disiksa oleh Allah Ta'ala. Itu yang harus kita imani di sini. Di antaranya pula yang paling penting adalah sholat. Sholat itu adalah suatu kebahagiaan yang Allah berikan hadiah untuk manusia. Satu-satunya kebahagiaan yang bisa kita rasakan, yang di situ ada harapan, di situ ada kabul hajat, di situ ada doa mustajab, itu adalah sholat. Cuma bukan semua orang yang bisa merasakannya. Semua orang yang sudah berusaha untuk mendapatkannya baru dia akan mendapatkan itu. Sama seperti kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, dengan susah payah kita dapatkan dulu. Ambil contoh gambaran bagaimana susahnya mendapatkan kebahagiaan dalam sholat itu adalah perkataan Imam Hatim At-Ta'i. Beliau katakan, kabattu fis sholah isrina sana summatana antu biha isrina sana. Aku berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dalam sholat itu selama 20 tahun namanya. Baru setelah 20 tahun aku berusaha, baru aku mendapatkan kenikmatan 20 tahun merasakannya. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita ingin betul-betul merasakan kebahagiaan di dunia, bukan bersama istri, bukan bersama harta benda, tidak, tapi bersama Allah Ta'ala dalam sholat kita. Karena Nabi SAW telah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Apa maksudnya Nabi SAW kata demikian? Ketika Nabi SAW sudah merasakan gundah gulana, susah, gelisah, galau, sengsara pada saat beliau itu merasakan pada tahun yang dikatakan oleh para ulama amul huzun, tahun kesusahan, tahun kesedihan. Di saat Allah Ta'ala mempertampakkan dirinya kepada Nabi kita Muhammad SAW, merasakan kenikmatan luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang lebih nanti ketika kita berada di surga, dan semoga kita termasuk menjadi penghuninya. Melebihi daripada nikmatnya kita memandang wajah Allah. Tidak ada. Memandang wajah Allah itu adalah nikmatnya nikmat. Nabi Muhammad sudah merasakan pada saat itu. Sehingga ketika Nabi SAW sudah merasakan dan mendapatkan titah dan perintah untuk melaksanakan sholat untuknya dan juga untuk umatnya, maka kemudian Allah memerintahkannya turun ke bumi. Enggan Nabi SAW untuk turun, karena dia merasa nikmat. Sama seperti ketika kita sedang makan, enak-enak makan sudah berhenti. Atau ketika enak-enakan malam pertama disuruh pisah. Gimana? Coba rasanya. Sama seperti itu. Nabi SAW enggan. Berat, ya Allah, nikmat banget sekarang ini kok aku diperintahkan untuk turun. Tapi kata Nabi, kata Allah Ta'ala, tugas kamu belum selesai. Turun dulu. Nanti suatu waktu kamu itu akan selamanya seperti ini. Tapi sekarang belum waktunya. Dan aku jadikan kenikmatan yang kamu rasakan sekarang ini di dalam setiap sholatku. Makanya setiap kali Nabi SAW akan melaksanakan sholat, beliau katakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, sedangkan aku dengannya wahai Bilal. Nah, jadi itu artinya mi'rajul mu'min. Nah, di sini makanya menjadi orang penting itu di mata manusia itu menjadi sebuah tujuan, bahkan menjadi sebuah harapan, bahkan lebih dari itu menjadi sebuah cita-cita setiap orang. Ingin menjadi orang penting sebagai pejabat, menjadi orang penting sebagai ilmuwan, menjadi orang penting sebagai pengusaha kaya raya dan sebagainya. Semua ingin. Karena apa? Memang sifatnya manusia sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yang bahaya di sini adalah yang penting jadi orang penting. Bagaimana caranya, bagaimana jalannya, itu yang bahaya. Padahal bukan seperti itu yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi-Nya adalah yang penting jadi orang baik. Gak penting jadi orang penting, tapi yang penting adalah jadi orang baik.
Siapa orang baik? Orang baik itulah yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kita. Siapa orang yang paling bertakwa? Yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling baik. Orang yang bertakwa itu orang yang baik. Itu yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, banyak disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, orang yang muhsin itu adalah orang yang baik. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi muhsin dan muhsinah. Setiap orang walaupun namanya bukan muhsin, tapi harus dinyatakan dan dipastikan dirinya sebagai muhsin dan muhsinah, supaya kita masuk di dalam jajaran firman Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Tapi tidak pernah disebut oleh Allah Ta'ala satu kali pun innallaha yuhibbul aghniya, nggak pernah. Innallaha yuhibbul umara, nggak pernah. Innallaha yuhibbul ulama, nggak pernah. Innallaha yuhibbul mutakhalliqina bi akhlaqit thayyibah, nggak pernah. Tapi yang disebutkan Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin. Yang Allah cintai orang yang baik. Nggak pernah Allah sebut Allah cintai para pejabat, para umara, para agniya, para cendekiawan, tidak ada. Tapi yang disebut Allah Ta'ala, Allah cinta pada orang baik. Siapa orang baik? Siapapun dia. Mau pejabat, mau orang kaya, mau orang cendekiawan, mau dia seorang yang berpengaruh dari segi apapun juga, yang penting kalau dia itu baik, Allah cintai. Tapi kalau orang yang mempunyai jabatan yang dianggap penting oleh manusia karena jabatannya, karena harta bendanya, karena pengaruhnya, belum tentu dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau seorang baik, maka pasti cinta Allah Ta'ala. Lebih baik dicintai Allah daripada dicintai oleh manusia. Karena cinta manusia itu pada hakikatnya semu dan sementara sifatnya. Mohon maaf, hari ini mungkin kita dicintai, tapi besok bisa jadi orang tidak lagi mencintai kita. Itu sifatnya manusia. Hari ini kita menangis karena kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Hari esok mungkin masih menangis, tapi lusa sudah tidak lagi kita menangis. Mudah sekali kita dilupakan oleh manusia. Itulah sifat manusia. Tapi kalau kita dianggap baik oleh Allah Ta'ala, selama-lamanya kita rasakan. Oleh karenanya sekarang fokus kita adalah bukan menjadi orang penting. Gak penting jadi orang penting, tapi biarkan kita menjadi penting menurut Allah. Kalau sudah penting menurut Allah, pasti menurut manusia juga penting. Benar apa tidak pernyataan semacam itu? Benar. Ada landasannya? Ada. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza ahabballahu abdan." Kalau sudah Allah cinta kepada seseorang. Kapan Allah cinta? Tadi yang saya sebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang baik. Mau tidak kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Ayo jadi orang baik. Nah, jadi kalau sudah kita dicintai oleh Allah Ta'ala, ada pengumuman di atas sana. Allah panggil dulu Jibril. Jibril, ana uhibbu fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta pada orang ini, maka cintailah dia. Semoga kita termasuk yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Jibril, aku mencintainya, cintailah dia. Lalu kemudian wa'alin man fis sama, umumkan kepada seluruh penduduk langit. Yang paling penting dulu penduduk langit, bukan penduduk bumi. Karena penduduk bumi semu sementara, tapi penduduk langit gak ada hawa nafsu mereka. Tapi yang ada itu adalah sesuai dengan perintah Allah SWT kepada mereka, sehingga apapun perintah Allah Ta'ala maka mereka melaksanakan, dan sama sekali mereka tidak melanggar semua yang diperintahkan kepada mereka. Itu para malaikat yang di atas sana. A'lin man fis sama an yuhibbu, umumkan kepada seluruh yang di langit untuk mencintai dia. Beruntung dia sudah dicintai. Berapa makhluk yang ada di atas sana? Berapa makhluk yang ada di muka bumi ini? Makhluk di atas sana itu, biar kita tahu, setiap hari Allah ciptakan malaikat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebanyak 20.000 malaikat setiap hari sampai hari kiamat. Berapa banyak di atas sana? Allah sudah umumkan kepada seluruh malaikat untuk mencintainya. Lalu kemudian Allah perintahkan Jibril turun ke bumi supaya itu diterima oleh semua kalangan. Tidak dikatakan supaya dicintai oleh semua orang, tidak, tapi supaya diterima oleh semua kalangan. Laki-laki menerima, perempuan menerima, kalangan pejabat menerima. Kalau sudah ada tanda-tanda orang semacam itu, berarti dia itu tanda dicintai oleh Allah Ta'ala. Anak-anak senang sama dia, perempuan senang sama dia, laki-laki cocok sama dia. Tanda-tanda itu orang baik.
Kalau sudah semacam itu, berarti itu adalah tanda-tanda orang dicintai oleh Allah Ta'ala. Walaupun selama kita masih di dunia, ingat selalu, jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi sampai kita merasa bahwasanya diri kita sudah sampai kepada batas yang kita inginkan. Jangan. Fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kalian sucikan diri kalian. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih berkemungkinan terfitnah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berarti benar-benar kita menjadi orang baik, baik hidupnya, baik matinya. Tapi kalau kita masih sekarang ini, belum tentu kita baik matinya. Siapa yang tidak tahu pada saat iblis sebelum dikutuk, dia adalah orang baik, dia adalah makhluk yang baik, dia adalah ibadahnya selama 185.000 tahun, ilmunya sangat luas, dia dekat kepada Allah, dia dekat kepada malaikat, bahkan dia menjadi pemimpinnya malaikat selama 60.000 tahun. Tapi lihat bagaimana akhirnya, ternyata dia dikutuk oleh Allah Ta'ala sehingga sekarang masih menjadi makhluk yang baik, tidak lagi menjadi makhluk yang baik. Kita baik atau tidaknya itu ditentukan nanti di akhirnya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjadi orang baik? Ada 4 poin. Yang pertama, baik hubungan kita pada Allah. Ini poin yang pertama yang harus didahulukan. Jangan cuma kita baik di mata manusia, tapi yang paling penting dulu adalah baik di mata Allah. Bagaimana kita baik di mata Allah? Semua perintahnya kita laksanakan, semua larangannya kita jauhi. Itulah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang baik di mata Allah dengan kita menjadi orang yang bertakwa. Semua perintahnya kita laksanakan dan semua larangannya kita jauhi. Itu yang nomor 1, itu yang paling penting. Dan ingat lagi bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, penting di mata manusia belum tentu penting di mata Allah. Penting di mata manusia tidak selamanya, tapi penting di mata Allah selama-lamanya. Ambil satu contoh dengan dasar hadis tadi yang disebutkan, kalau sudah Allah cinta kepada seseorang, Allah akan jadikan dia penting. Di langit penting, di bumi juga penting. Itu dasarnya, itu alasannya. Sedangkan contohnya bagaimana? Kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarani yang saya tulis di bulletin itu. Uwais Al-Qarani itu adalah seseorang yang tidak dikenal oleh siapapun juga. Dia orang yang tidak punya. Dia bukan pejabat. Dia bukan orang yang berpengaruh. Pengaruh nggak punya, harta benda nggak punya, wajah tampan nggak punya, biasa saja. Cuma dia orang baik. Baiknya dari segi apa? Baiknya dari segi dia itu adalah orang yang berbakti pada ibunya. Nggak pernah dia itu mengatakan tidak kepada ibunya. Dia selalu khidmat kepada ibunya, selalu menyenangkan kepada ibunya. Dia sangat takut untuk sampai menyakiti atau melukai perasaan ibunya. Dan semoga anak-anak kita semacam itu juga, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah sayangnya, bagaimana anak kita akan menjadi seperti Uwais Al-Qarani? Sementara di majelis semacam ini nggak ada anak-anak mudanya, sedikit anak mudanya. Harapan saya dan semua pengurus Majelis Subhan Al-Bushra ini, Bushrawan dan Bushrawati ini, di atas 50% anak mudanya. Pengennya seperti itu. Karena apa? Mereka itu adalah rijalul mustaqbal. Tapi yang ada sekarang ini masih maksimalnya 30%. Ayo sama-sama kita besarkan. Bukan untuk saya, bukan untuk pengurus, tidak, tapi untuk kita semuanya. Kalau Bushrawan dan Bushrawati ini tambah besar, maka yang besar itu kita juga. Yang senang itu kita juga. Tambah banyak kita bawa orang, orang itu kita bawa. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu mislu ajriha la yanqusu min ajriha syai'. Barang siapa yang telah memberikan suatu petunjuk kepada seseorang, lalu dia mengamalkan, tidak akan berkurang daripada amal kebaikan yang dia lakukan, pahalanya dia dapatkan. Sampai orang yang kita panggil ke Al-Bushra itu, sampai dia meninggal, kita dapatkan juga pahalanya. Tambah lagi dia mengajak orang lagi, kita dapat 2 kali lipat pahalanya. Terus begitu sampai akhir kiamat. Jadi ayo kita aja, jangan takut kalau kita mengajak orang itu sampai nggak bakal dia itu mendengar. Yang penting kita mengajak. Yang penting kita sampaikan bahwa anak kita, ayo, kita hadir. Jadi biar dengar nasihat-nasihat seperti ini. Coba lihat bagaimana ini. Uwais Al-Qarani ini mendapatkan makom yang tinggi sisi Allah Ta'ala hanya karena itu bakti kepada orang tuanya, bakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal di masa kecil, kemudian dia diasuh oleh ibunya, dan dia baik kepada ibunya, dia merawat ibunya, bahkan dia ingin bertemu dengan Nabi SAW, tapi karena dicegah oleh ibunya, dia tidak
Jadi pergi untuk menemui Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sampai dia meninggal dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad menyebut namanya. Bahkan Nabi Muhammad berkata dan berpesan kepada sahabat-sahabat besarnya, selayaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, nanti akan datang dari Yaman suatu waktu, dari kabilah Qoran. Nanti kalau kamu ketemu sama dia, tanda-tandanya dia itu kena lepra. Tapi kemudian Allah sembuhkan berkat baktinya pada ibunya, kecuali satu lingkaran kecil saja yang ada di tangannya yang masih tersisa. Kalau kamu bertemu dengan dia, mintalah doa supaya dia memohon kepada Allah untuk mengampuni kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu kalau kau minta doa kepada dia. Siapa dia? Sahabat Nabi yang diperintahkan untuk minta doa kepada dia. Ini adalah sebuah sebab saja untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana orang baik itu. Nggak perlu disebutkan, nggak perlu harus penting. Tapi ketika sudah penting di sisi Allah Ta'ala, akan menjadi penting di mata manusia semuanya. Kita lihat, saya baru pulang 2 minggu yang lalu daripada haul Abah Guru Zaini. Abah Guru Zaini ini seorang manusia biasa pada saatnya beliau hidup. Beliau seorang alim, seorang guru yang mengajar, terus tambah laut, tambah banyak yang hadir, sampai akhirnya menghadiri pengajiannya itu sampai 20.000 sampai 30.000 orang yang menghadiri pengajian. Setelah meninggal dunia, dia tidak ingin, dia nggak mau di haul itu, nggak mau sebetulnya. Tapi dengan inisiatif mudah-mudahannya ingin dihauli. Sekarang haulnya saya sendiri hadir, itu yang menghadir haulnya itu sampai 5 juta orang lebih. Haul terbanyak yang ada di Indonesia. Bagaimana Allah Ta'ala menampakkan semacam ini? Allah berkata, karena dia orang penting di mata Allah. Mengalahkan jabatan, mengalahkan harta benda, mengalahkan semuanya. Bahkan yang sangat menakjubkan, yang satu luar biasa, dan itu adalah sebuah suatu yang fenomena bisa kita katakan ya. Di mana 5 juta itu, kalau kita pergi ke sana, itu Masya Allah, itu makanan dibagi-bagi, minuman dibagi gratis, bahkan bensin itu loh, bensin dibayi-bayikan. Itu nggak pernah kita lihat. Kalau haul itu malah dijadikan sebagai momentum untuk kita menambahkan rezeki kita kan, kita jual kesempatan dan sebagainya. Ini tidak di sana. Berlomba-lomba untuk memberikan, menghadiahkan, membagikan gratis dan sebagainya. Kok bisa sekian orang itu berbuat semacam itu hanya karena satu orang? Nah, itulah kalau Allah berkehendak. Berkatnya jadi orang baik. Nah, oleh karenanya yang pertama, baik hubungannya bersama Allah. Yang kedua, baik hubungannya sama manusia. Tidak dikatakan orang baik kalau baik hubungannya kepada Allah, tapi kepada manusia tidak. Dua-duanya harus. Hubungannya baik pada Allah, hubungannya baik pada manusia. Yang ketiga, baik manfaatnya. Manfaatnya kepada manusia baik. Dan yang keempat, ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala, baik responnya. Itulah orang baik. Kalau dia bisa memenuhi 4 poin ini, berarti dia orang baik. Tapi kalau suatu dia tidak bisa memenuhi 4 poin ini, hanya satunya, salah satunya, atau 2-nya, atau 3-nya, tidak memenuhi 4 ini, berarti dia bukan orang baik. Orang baik itu yang meliputi 4 hal. Kesimpulannya, siapa 4 yang bisa mengumpulkan 4 poin ini? Mereka yang disebut dengan orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang beriman dan bertakwa, sehingga kita dianggap sebagai orang baik. Dan cukup sebutan baik itu adalah sebuah kunci untuk kita mendapatkan kesenangan di barzah, kesenangan di akhirat, kesenangan nanti kita melewati sirat secara mulus hanya dengan kata-kata orang baik. Kapan itu kita perlukan? Kapan kita meninggal? Nanti ada yang bertanya, ayo sama-sama kita saksikan. Karena Nabi SAW telah bersaksi, telah menyampaikan dalam sabdanya, kalau ada seorang yang meninggal dunia, lalu ada 40 orang di sana, dan mereka semua menyaksikan bahwa dia itu adalah orang baik, maka dia itu berhak untuk mendapatkan surga. Sehingga kemudian yang menyampaikan itu biasanya bertanya, wahai para pelayar, apakah kami ingin meminta kesaksian antum semuanya? Apakah jenazah ini orang baik? Baik. Nah, itulah yang kita inginkan. Ayo sama-sama. Nanti orang itu nggak bisa ditutupi. Kalau orang itu jahat pasti bilang jahat.
nggak baik, bilang nggak baik, itulah sifatnya manusia. Jahat emang orang manusia itu seperti itu. Kalau baik ya baik, kalau nggak baik dia bilang nggak baik. Kecuali ada duitnya masih mungkin bisa ditutup. Tapi kalau nggak ada duitnya susah. Jadi makanya kadang-kadang orang baik itu atau tidak baik ketika pilkada itu nggak bisa jadi kejaminan. Kenapa? Ada duitnya. Jadi bisa jadi baik semuanya. Baik apa tidak? Lihat duitnya berapa dulu. Gitu. Tapi kalau di mata manusia baik, pasti baik di mata Allah Ta'ala. Ayo, jadilah orang baik supaya nanti tatkala kita meninggal orang semua mengatakan itu orang baik. Sehingga kalau sudah dikatakan seperti itu, kata Nabi SAW, antum syuhadaullahi alal ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau kita sudah menyatakan orang itu baik, pasti baik pula sisi Allah. Semoga kita menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Mbak Anis dideloki Mas. Kanggo Mbak Anis baju